Halo guys, balik lagi di channel gue di channel Tito APR. Oke, kali ini kita lagi ke proyek lagi. Nah, ini proyek gue di daerah Bekasi, tepatnya di Amrita Familia Urban. Nah, di daerah di Bekasi. Nah, renovasi kita kali ini yang proyek yang gue lagi jalanin, ini tadinya rumah standar developer lantai 1. Nah, sesuai dari permintaan klien, dia ada kebutuhan lebih untuk masalah kamar dan ruang, makanya kita buat untuk ke lantai 2. Nah, tapi rumah standar developer yang kita renovasi ini kita nganutnya itu biar atapnya itu dan fasadnya kita nggak jauh-jauh looknya dari look standar developer. Jadi kita di sini bener-bener kita ambil konsepnya konsep minimalis dengan kita bikin atap pelana, dan di sini looknya juga biar nggak terlalu jomplang dengan rumah developer lainnya. Jadi rumah ini yang pertama kali di daerah sini yang rumah standar developer yang kita naikin untuk ke lantai 2. Nah, nanti kalau misalnya detailnya seperti apa, nanti kita lihat ke dalam. Nah, ini progresnya kurang lebih udah 80%, kita udah mau finishing di sini. Nah, di sini tampak depan ini bener-bener kita ngikutin existing, yang kita renov itu di bagian belakang. Kalau misalnya di rumah developer, biasanya kan ada sisa area taman. Nah, itu setengah bagian rumah kita belah dan kita naikin ke lantai 2. Jadi di lantai 2 itu nanti ada 2 kamar dan ada 1 kamar mandi. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan renovasi yang kita bikin ini sekarang rumahnya 2 lantai. Yang tadinya itu rumahnya rata-rata 1 lantai. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini rumah-rumah yang sebelah-sebelahnya ini kan udah jadi semua. Nah, ini standar bawaan developer semua nih. Nah, standar bawaan developer itu memang semuanya 1 lantai dan ini tipenya tipe 42. Jadi bangunan tanahnya kurang lebih ada 80-an sampai 90 meteran, dan tapi luas bangunannya itu kurang lebih 42 sampai 45-an lah di sini tuh. Jadi karena ada beberapa yang beda ya, karena kalau misalnya di hub atau enggak beberapa tipenya ada 36 juga. Nah, tapi tipe yang kita lagi renov ini kurang lebih tipe 42 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita boleh lihat, ini kan kita rata-rata standarnya seperti ini. Nah, jadi prosesnya biasanya untuk kita bangun rumah dari standar developer naikin ke lantai 2, biasanya kita bikin dulu perizinannya dengan developer. Nah, kalau misalnya sudah dapat perizinannya semua dan di approve, biasanya sampai standar konstruksinya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, baru nanti ada proses untuk kita pengajuan ke developer. Nah, kalau misalnya kalian juga mau tahu setelah pengajuan ke developer, tapi rumah ini juga harus upgrade secara IMB-nya. Jadi nanti IMB-nya ini kan rumah tinggalnya baru 1 lantai. Nah, ini juga udah diproses IMB-nya untuk naik ke 2 lantai kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, jadi benar-benar atapnya juga dari samping itu nggak begitu kelihatan. Jadi atapnya kita bikin pelana dan kita bikin ada dak kita bikin ada dak untuk pembuangan air. Jadi untuk air itu nggak langsung ngebuang ke kanan dan ke kiri. Jadi itu semua aspek kita perhatiin. Jadi nggak cuman kita renovasi ninggiin bangunan aja, tapi semua aspek kanan kiri belakang itu semua jatuhnya air itu juga kita perhatiin kalau untuk di rumah-rumah developer seperti ini kayak gitu. Jadi sebenarnya tingkat kerumitannya untuk kita rumah developer sebenarnya banyak yang lebih tricky ya kan, dari sirkulasi cahaya sampai ke gimana caranya sirkulasi udara juga masuk secara baik kayak gitu. Nah, makanya nanti kalau kita lihat di dalam, secara skylight juga udah kita pikirin, sampai sirkulasi udara semua udah kita pikirin gitu, sampai bener-bener fasad yang seperti ini juga kita bener-bener nggak terlalu signifikan lah dari rumah-rumah developer. Tapi secara tampak, ini tampak depannya lantai 1-nya kita bener-bener nggak kita apa-apain, tapi kita jaga untuk standarisasi originalnya untuk perumahan itu sama sebelah-sebelahnya kayak gitu. Jadi makanya di perumahan ini baru ini yang kita lantai 2 dan ini udah di-approve oleh developer. Nah, kemungkinan sebelah-sebelahnya juga bisa jadi nih seperti ini. Nah, kayak gitu. Nanti penasaran kayak gimana, nanti kita lihat lagi ke dalam. Yuk, kita sambil lihat ke dalam sambil kita lihat progresnya. Nah, ini beberapa progres yang udah kita jalanin. Jadi di sini awalnya rumah 1 lantai dan kita rubah jadi rumah 2 lantai. Gitu. Jadi ini kita masuk ke lantai 1. Jadi di sini tadinya
ruangan biasa nih yang yang tadinya di bagian belakang sini. Di sini ada taman. Nanti gue bakal tampilin videonya. Tadinya itu di sini taman. Nah, ini udah kita naikin ke lantai 2. Nah, memang secara konsep di atas itu ada 2 kamar dan ada 1 kamar mandi. Nah, di sini nantinya akan ada kitchen set dan di sini akan ada meja makan gitu. Nanti interiornya seperti apa juga nanti akan gue lihat. Nah, ini progresnya kurang lebih udah ada 2 bulanan yang udah waktu berjalan. Target kita 3 bulan untuk sampai selesai. Nah, ini juga bawaannya standar, bawaan developer. Kamar ada 2 di bawah dan ada 1 kamar mandi. Nah, ini juga semua nanti lantainya juga kita rubah semua. Jadi semuanya kita gunain granit kayak gitu. Nah, di atas ini di sini ada toilet dan di sini ada kamar yang 2 tadi yang saya bilang. Dan di atas ini, nah kalau misalnya kita renovasi biasanya kita suka ngelihat ruangannya itu kalau udah di dak dan di lantai 2 biasanya kan skylightnya itu kurang terang gitu ya. Jadi di sini kita gunain atap transparan, jadi untuk skylight rumahnya ini tetap terang gitu. Nah, kita lihat ke lantai 2. Nah, tangganya juga kita bikin ada footrest di sini. Nah, nanti ini finishing untuk tangganya kita pakai granit 60x60, kita pakai motif kayu karena interiornya kurang lebih nanti kita mau jadiin ala-ala Skandinavian lah kayak gitu. Nah, terus di tangga biasanya di tangga itu kan skylightnya itu nggak pernah ada ya kalau misalnya kita bangun. Nah, cuman di sini yang jadi prioritas kita pertama adalah sumber cahaya cahaya penerangan langsung dan sirkulasi udaranya. Nah, untuk atapnya ini juga sama kanan kiri yang tadi. Di sini pakai atap fiber transparan, pakai baja ringan dan kita tutupin lagi pakai plafon. Jadi kelihatannya bener-bener rapih kayak gitu. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Nah, di sini ada kamar. Di sini ada kamar. Nah, ini kamar 2 kamar anak sih biasanya di sini. Gitu. Nah, ini kita lagi mau pasang openingan pintu gitu. Kamar 1, ini kamar 2. Di sini ini juga lagi pasang openingan pintu. Nah, di sini juga semua pintunya kita ganti, kita pakai pintu baja. Nah, yang tadinya di sini area taman dan di bawahnya itu kita belah bagiannya jadi setengah badan bangunan untuk fungsiin ruang lantai 2 jadi 2 kamar seperti ini. Nah, jadi di sini juga nanti akan ada railing gitu karena kenapa kita nggak full dak semua, biar sirkulasi cahaya dari atas juga bisa sampai ke bawah dan udah gitu biar bangunannya kelihatannya nampak lebih tinggi kayak gitu. Nah, di sini yang tadi saya bilang di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini di sini kita bikin 1 umum, jadi nggak masing-masing di kamar itu ada kamar mandi karena permintaan dari kliennya. Jadi kita bikinin di sini. Nah, terus nanti di sini ini juga akan ada railing. Di sini ada railing dan nanti di sini kita akan ada kayak ruang untuk kayak meja belajar gitu yang bisa ditaruh di sini. Dan di sini juga bisa buat ada storage kayak gitu. Nah, kurang lebih itu aja yang gue bisa share kali ini untuk beberapa progres yang lagi kita kerjain sekarang. Jadi nanti untuk detail sampai finishing, sampai udah selesai dan sampai kita serah terima, nanti bakal ada di video gue yang selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini progresnya udah tinggal pasang granit dan nanti kita interiornya kalau udah selesai sipilnya interiornya kita akan bikin juga di sini. Nanti kalau kalian mau tahu bentuk jadinya dan hasilnya seperti apa, simak terus di video gue selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian juga mau nanya-nanya untuk masalah budgetnya, nanti bisa tanya di kolom komentar kayak gitu. Nanti jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau nanya-nanya juga untuk masalah renovasi, itu bisa semua juga ada di link deskripsi. Link deskripsi ada WhatsApp bisnis yang bisa langsung
directly kontak ke tim kita untuk masalah renovasi atau pembangunan seperti itu. Jadi sekian dulu video yang bisa gue share. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu aja dari gue. Bye-bye.